بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانتصار بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Yang kita hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Muhammad Ghaffar, Ustaz Bibit Santoso, dan para asatidz, Bapak Ibu, para peserta kajian online pada malam hari ini. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan kajian online kita. Mudah-mudahan majelis ini dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah untuk terus mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, dan memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah itu sampai akhir hayat kita, hingga kita semua mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan membaca bersama-sama kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuhu karya Syekh Ahmad Ali Al-Jurjawi. Yang kitabnya, yang halaman yang akan kita baca sudah ditampilkan di layar ya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga sudah mendownload kitabnya, sudah kita share, tapi nanti insya Allah mungkin karena alhamdulillah malam hari ini cukup banyak yang bergabung di grup WA, mungkin sebagian belum mendapatkan PDF dari kitab yang kita baca ini, baik kitab asli maupun terjemahannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah kajian ini akan kita share kembali PDF dari kitab itu, baik kitab asli maupun terjemahannya. Nah, Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Taala, kita sepintas akan mengulas pembahasan kita di pekan yang lalu, tetapi hanya intinya saja ya. Jadi ini bab tentang hikmatu irsalir rusul ya, hikmah diutusnya para rasul ya. Jadi Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi mengajak kita berpikir, merenung, karena ini kajian Hikmatut Tashri' itu kajian lebih banyak dimensi falsafahnya Bapak Ibu, tetapi sama sekali tentu tidak menegasi kekuatan dalil naqli ya, dalil Quran dan hadis. Hanya saja memang karena kajiannya adalah kajian Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh, maka memang pendekatannya lebih banyak pada pendekatan rasional dan argumentatif, yang dengan itu kemudian kita sesungguhnya menjadi sangat yakin akan kebenaran syariat ini. Nah, dalam kajian-kajian sebelumnya nanti Bapak Ibu juga bisa insya Allah menyaksikan di YouTube ya, di channel YouTube yang sudah di-share di grup. Itu alhamdulillah rekaman kajian kita sebelumnya sudah di-share dan bisa ditonton juga di situ. Baik mengulang-ulang mengaji kitabnya alias cara membacanya, juga kesimpulannya ya, kesimpulan dari bahan atau materi kita bahas. Maka kemarin sudah kita bahas betapa kemampuan akal kita itu tidak sanggup untuk mampu mengetahui segala hal yang memang kemudian karena itu dibutuhkan kehadiran Rasul diutus oleh Allah. Jadi andai kata ada orang yang menganggap bahwa Rasul tidak perlu, maka dalam pembahasan kemarin dan juga pembahasan ini dijelaskan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi bahwa tidak Rasul itu memang dibutuhkan, karena kalau hanya akan mengandalkan akal saja semata-mata untuk mengetahui kebenaran, maka akal memiliki keterbatasan ya. Misalnya ini kita lihat di paragraf pertama di halaman ini, misalnya dijelaskan bahwa bagaimana ada ruang gelap ya, az-zalamah ya, wa aidan inna hadhihi az-zalamah dzatu syu'batain, itu jelaskan ya, bahwa ada ruang gelap dalam kehidupan itu yang tidak bisa diterobos oleh akal, dan itu karena itu dibutuhkan
seseorang, dibutuhkan manusia yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa yang tidak mampu diselesaikan oleh akal. Nah, itu betul lebih kurang penjelasan di pertemuan kita pekan yang lalu. Baik, malam hari ini kita akan lanjutkan, Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama, dan nanti Ustaz Muhammad Ghaffar yang akan memandu kita. Kalau ada bacaan atau potongan kata yang perlu kita uraikan, tasrifnya atau nahwunya, beliau yang akan nanti memotong-motong ini, insya Allah. Jadi beliau yang akan menjadi moderator sekaligus juga mengarahkan bagian mana yang perlu kita elaborasi dimensi lughawi kebahasaannya, yang mudah-mudahan bisa menjadi stimulus bagi kita Bapak Ibu untuk selalu bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab yang adalah bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa kita dalam sholat, bahasa doa-doa utama kita dan seterusnya. Baik, wal nadrib laka mathalan li ziyadatil idah. Ya. Maka kita akan menyajikan untuk Anda, wal nadrib itu dari kata daraba yadribu, seperti dalam Al-Qur'an daraballahu mathalan. Daraballahu mathalan itu artinya memberikan contoh. Walaupun kata daraba yadribu itu asal maknanya adalah memukul, tetapi kalau untuk memberikan contoh, bahasa yang biasa digunakan dalam bahasa Arab itu kata daraba juga. Daraba mathalan artinya memberikan contoh. Walaupun kata daraba yadribu itu makna asalnya adalah memukul, ya. Darabani Ali misalnya, Ali memukul saya, itu daraba makna asalnya. Tapi kemudian kalau ada kata mathalan, mathal perumpamaan, maka mengambil atau meletakkan, membuat sebuah perumpamaan itu digunakan kata daraba mathal. Nah, di sini wal nadrib laka mathalan, di sini kami akan memberikan contoh untuk Anda, wahai para pembaca, li ziyadatil idah, untuk menambah penjelasan, ya. Ziyadah, zada yazidu ziyadatan, itu menambah, ya. Al imanu yazid wa yanqus, itu kata zada yazidu, itu artinya menambah, ya. Idah itu artinya penjelasan, dari kata Allah yudihu idahan, dari asal kata yang terdiri dari 3 huruf, wadhaha yadihu, wadih. Ada al-fiqhul wadih, dari kitab dasar di pesantren-pesantren, fiqhul wadih, al-fiqhul wadih, fikih yang jelas. Idah penjelasan, ya. Maka kami akan menyajikan untuk Anda sidang pembaca untuk sebuah perumpamaan untuk menambah penjelasan agar lebih jelas. Wa huwa idza kana ahadul muluki ista'mara jihatan fi qaratin ukhra ghairi qaratihi wa awjada fiha man yu'ammiruha atarahu yatrukuha hamjan bila wazi'in yudiru umurahum wa masalihahum wa yuqawwimul mu'awija min syu'unihim. Nah, contoh itu adalah begini. Wahwa itu maksudnya contoh itu adalah idza kana ahadul muluk, apabila ada seorang raja. Muluk itu jamak dari malik. Ahadul muluk berarti salah seorang raja. Istamara jihatan, menguasai, atau istamara ini juga bisa diartikan menjajah, tapi bahasa yang agak netralnya menguasai. Tapi bahasa sebenarnya istamara itu artinya juga bisa menjajah. Istamara jihatan fi qaratin ukhra, menguasai suatu daerah di benua lain. Qarah itu berarti benua, tapi juga bisa berarti suatu daerah yang jauh, ya. Ghairi qarati, selain di daerah kekuasaannya sendiri. Wa awjada fiha man yu'ammiruha, lalu raja itu menempatkan seseorang yang yu'ammiruha, yang yu'ammir itu kata ammaru ya'ammiru, dari situ muncul kata ta'mir masjid, ya. Ta'mir itu artinya yang memakmurkan. Kalau di sini makna populernya yang mengurusinya. Nah, atarahu yatrukuha hamjan bila wazi'in. Apakah kamu melihat mungkin si raja itu akan membiarkan begitu saja daerah tersebut hamjan, kosong, nggak ada yang mengelola, bila wazi'in, tanpa ada yang mengelolanya, yudiru umurahum, yang akan mengatur. Yudiru, kata adara yudiru, di situ betul kata mudir, ya, Bapak Ibu yang anaknya di pesantren itu si
kenal, banyaklah hafal kata-kata mudir ma'had, ya. Mudir ma'had artinya direktur pesantren, pimpinan mudir, yang mengatur umurahum, urusan-urusan mereka, artinya urusan masyarakat yang ada di daerah itu, yang tadi dikuasainya itu, yang ditugaskannya seseorang untuk mengelola, mengurus di daerah itu. Umasalihahum, dan juga mengurusi kemaslahatan mereka. Wa yuqawwimul mu'awwija min syu'unihim, dan yang juga akan menjalankan fungsi yuqawwim. Yuqawwim itu meluruskan, ya. Kata qawwama yuqawwimu. Kalau kata qama yaqumu artinya berdiri. Qawwama yuqawwimu, mendirikan, tapi juga bisa berarti menegakkan atau meluruskan. Al-qawim itu artinya yang lurus, ya. Wa yuqawwimul mu'awwija, yang akan meluruskan orang yang menyimpang, ya, min syu'unihim, dalam urusan-urusan kehidupan mereka. Am yujidu bainahum man yaqumu bihadhil muhimmah, atau si raja itu pasti akan menempatkan seseorang yang memang akan menjalankan fungsi yang sangat penting ini, ya. Jadi dijelaskan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, mungkinkah kalau ada seorang raja menguasai suatu daerah, lalu dia biarkan daerah itu tidak ada yang mengurusinya? Apa itu mungkin? Am yujidu bainahum, atau pasti yang akan dilakukan adalah yujidu, menempatkan. Kata yujidu itu dikata aujada yujidu, Bapak Ibu. Itu asal awal katanya dari kata wajada. Wajada itu artinya mendapat. Aujada artinya mendapatkan, artinya membuat sesuatu menjadi ada. Jadi kalau wajada itu wujud, ya, Allah wujud, Allah itu ada. Nah, kalau aujada mengadakan, membuat menjadi ada. Alias kalau di sini diartikan secara populer menempatkan. Am yujidu bainahum may yaqumu bihadhil muhimmah, atau raja itu pasti akan menempatkan seseorang yang akan menjalankan hadhil muhimmah, sesuatu yang sangat penting ini. Terjemahan populernya, akan mengurusi urusan yang sangat penting ini. Al-muhimmah, muhim itu artinya penting. Kalau al-muhimmah berarti urusan yang penting. La syakka fi annaka tahkumu biwujubi wujudi hadzal wazi'il mursyid. La syakka. Nah, kalau la syakka itu artinya tidak diragukan lagi. Agak mirip dengan la raiba, ya, dalam surah Al-Baqarah. Nah, walaupun pendekatannya agak beda, tapi maknanya agak mirip. Syakka itu artinya sesuatu yang meragukan. Raib, itu juga sesuatu yang meragukan. Nah, la syakka fi annaka tahkumu, tidak diragukan lagi, pasti kamu, kata beliau kepada kita dan saja pembaca, akan memutuskan, meyakini bahwa pasti harus ada diwujubi, pasti wajib ada wujudi hadzal wazi' al-mursyid. Mesti ada orang yang al-wazi' al-mursyid. Al-wazi' itu yang mengurusi, ya, yang mengatur, membagi. Wazi' itu yang populer kata-katanya wazza'a. Itu artinya membagi, tapi asal katanya waza'a yazi'u, isim fa'ilnya wazi', ya. Biwujubi wujudi hadzal wazi' al-mursyid. Wa illa sa'at haluhum wa ikhtalla nizamuhum wa'tada al-qawiyyu 'ala ad-dha'if. Wa illa, illa itu kan biasanya kecuali, ya, Bapak Ibu. Tapi di sini artinya kalau tidak demikian, atau kalau tidak ditugaskan seseorang yang akan mengurusi daerah itu, maka yang akan terjadi apa? Sa'at haluhum, maka pastilah kondisi kehidupan masyarakat di daerah yang dikuasai oleh raja itu tadi akan sangat buruk. Sa'at, ya, sa'at masira. Sa'at itu artinya buruk. Sa'a yasi'u itu artinya buruk. Sa'at haluhum, maka pastilah kondisi kehidupan mereka akan menjadi sangat buruk. Wahtalla nizamuhum, dan aturan-aturan kehidupan yang berjalan akan berantakan. Wa'tadal qawiyyu 'ala ad-dha'if, ya'tada artinya melampaui batas. Saya yakin Bapak Ibu sangat akrab dengan kata mu'tadin, ya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Di sini wa'tadal qawiyyu 'ala ad-dha'if, dan orang-orang yang kuat
akan berbuat semena-mena, melampaui batas, berbuat zalim terhadap orang-orang yang lemah, ya. Wa illa sa'at haluhum wa ikhtalla nizamuhum wa'tada al-qawiyyu 'ala ad-dha'if. Kalau tidak ada yang mengatur, yang mengurusi, maka yang akan terjadi adalah kondisi kehidupan mereka sa'at, akan jadi buruk, wa ikhtalla nizamuhum, dan aturan-aturan kehidupan akan berantakan, tidak ditaati, wa'tada al-qawiyyu 'ala ad-dha'if, dan orang-orang yang qawi, yang kuat, akan berbuat semena-mena terhadap orang yang lemah. Wa yahillu al-khirabu fi hadhihi al-musta'marati wa huwa ma la yardahu wa la yuriduhu dzalika al-maliku alladhi yuridu al-istimar, ya. Lalu kemudian akan terjadi al-khirab, ya, kehancuran, ya, ke suasana kekacauan, ya. Kekacauan, kehancuran fi hadhihi al-musta'marah, di daerah yang dikuasai oleh raja tadi. Wa huwa ma la yardahu, dan situasi itu pastilah situasi yang la yardahu, tidak disukai oleh si raja tadi, wala yuridu, dia tidak menginginkan itu terjadi, ya. Wala yuridu dzalikal malik, tidak diinginkan oleh raja itu, alladzi yuridul istimar, yang sesungguhnya pasti menginginkan adanya al-istimar, upaya untuk menjaga, memakmurkan daerah yang dikuasainya itu tadi. Nah, itu paragraf pertama yang kita baca malam hari ini, ya, Bapak Ibu, tentang sebuah perumpamaan, ya, yang bertujuan untuk semakin memperjelas betapa pentingnya kehadiran seseorang yang akan mengurusi urusan kehidupan ketika seorang raja, dalam konteks ini sebagai perumpamaan, menguasai suatu daerah. Maka diutusnya, akan ditugaskan oleh raja itu seseorang yang akan mengatur masyarakat di tempat yang dikuasai itu. Baik, kita lanjut paragraf berikutnya, Zat. Boleh dinaikkan, Zat? Ya. Fakadzalika iqtadat, ya. Fakadzalika, kalau mau dilanjut bacanya berarti fakadzalika iqtadat hikmatul bari jalla wa ala. Maka begitu pula, ya. Fakadzalika artinya kadzalika itu begitu. Maka begitu pula lah iqtadat, ya, ditetapkan hikmatul bari, ditetapkan hikmah, ya, hikmah dari Allah Al-Bari, Allah yang maha mencipta, yang maha berkuasa. Ini kan nama Allah Al-Bari Jalla wa'ala, yang maha agung lagi maha tinggi. Ay yakhluqu hadhihi al-ardha, bahwa Allah menciptakan bumi ini, wa kana al-insanu huwal qa'imu bi'imaratiha, dan manusia adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah bi'imaratiha, untuk memakmurkan bumi. Jadi kenapa imaratiha, kenapa ha, Bapak Ibu? Karena al-ardo, ardun, bumi itu dalam bahasa Arab itu sifatnya, jenisnya muannas, ya, muannas, berjenis perempuan, ya. Sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya, dalam bahasa Arab sebagaimana juga dalam banyak bahasa dunia selain bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia nggak ada jenis kelamin pada, dalam tanda kutip, ada jenis kelamin pada benda-benda atau apa. Dalam bahasa Arab, sebagaimana juga di bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, ya, yang sempat saya pelajari sepintas, itu ada jenis kelamin pada benda-benda. Al-ardo itu jenisnya berjenis perempuan. Maka karena itu domirnya adalah ha. Jadi bukan bi'imaratihi, tapi bi'imaratiha. Maka wakan al-insan huwal qa'imu, dan manusia adalah makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan imaratiha, tugas memakmurkan bumi. Wa ada'i kulli fardin wazifatahu, dan karena itu juga setiap manusia harus ada itu menjalankan, dan hendaklah setiap orang, kulli fardin, setiap orang harus menjalankan wazifatahu, kewajibannya, fil mujtama'il insani, dalam masyarakat manusia, ya. Hatta ya'mur al-kaunu lam tasha'il hikmatul ilahiyatu tarkaha hamlan bila wazi'in mursyid, ya. Sehingga menjalankan tugasnya dalam masyarakat manusia, sehingga alam ini menjadi makmur, dan tidak mungkin hikmah ilahiyah itu membiarkan alam itu diabaikan, hamlan, ya, diabaikan, bila wazi'in mursyid, tanpa ada yang ditugaskan untuk mengatur dengan cara yang baik. Wazi'in mursyid, ya,
wazin mursyid artinya seseorang yang mengatur dengan mursyid. Mursyid itu dengan baik, dengan profesional, dengan cerdas, dengan cara yang terbaik gitu. Dari kata seakar dengan kata rasyid. Ya, rasyid itu artinya yang cerdas, yang pintar, yang bisa juga bermakna profesional ya. Nah ini paragraf yang kedua ya Bapak Ibu yang kita baca malam hari ini. Ditegaskan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi bahwa kalau tadi diumpamakan seorang raja menguasai suatu daerah, maka raja itu akan mengutus seseorang untuk mengatur kehidupan di daerah kekuasaan sang raja, maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa bumi ini ditugaskan manusia untuk memakmurkannya, dan dengan itu kemudian Allah tegaskan bahwa Allah tidak mungkin membiarkan bumi ini begitu saja tanpa ada yang mengatur dan mengurusi agar bumi itu menjadi makmur ya, ma'imarat ya, menjadi makmur, menjadi terurus, menjadi produktif dan seterusnya. Baik. Min ajli dzalika ursilatir rusulu alaihimus salatu wassalam yarsumuna al-khittata allati yasiru 'alayha banul insani hatta yasilu ila ad-dar al-akhirati aminina salimin. Ya. Min ajli dzalik. Min ajli dzalik itu artinya untuk tujuan itulah ya. Min ajli dzalik dalam surah Al-Maidah, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Min ajli dzalik artinya untuk tujuan itulah. Ursilatir rusul. Para rasul itu ursilat. Ursilat artinya diutus. Ini bentuk pasif ya Bapak Ibu. Kalau kata arsala itu artinya mengutus. Kalau ursila itu artinya diutus. Nah, kenapa ursilat? Karena ar-rusul itu jamak dari kata rasul. Ya. Nah kalau rasul itu tunggal ya, mufrad, jamaknya rusul. Nah kaidahnya dalam bahasa Arab setiap yang jamak itu berjenis muannas, berjenis perempuan. Maka fiil yang dipakai fiil yang juga muannas. Ursilatir rusulu. Jadi bukan ursilah rusul tapi ursilatir rusulu alaihi wassalatu wassalam yarsumun al-khittah ya, yang para nabi para rasul yang diutus itu menetapkan khittah. Nah, ini khittah ini populer tentu Bapak Ibu ya. Kembali ke khittah ya, kembali ke khittah itu seakar dengan khattun. Khat dalam bahasa Arab itu arti awalnya garis ya. Tapi kemudian menjadi juga diartikan sebagai tulisan. Maka khat, tulisan bahasa Arab itu tulisan khat, al-khattul arabi ya, tulisan Arab yang artistik ya. Khittah itu artinya garis dasar. Kalau di NU khittah ya, perjuangan ya, garis dasar perjuangan. Yarsumun al-khittah allati yasiru 'alaiha banul insan ya. Yang para rasul itu kemudian merumuskan, memetakan yarsumun dari kata rasama yarsumu. Bapak Ibu mungkin akrab dengan kata rasmul bayan ya. Rasmul bayan, rasam itu artinya gambar. Gambar bisa juga gambar itu berbentuk panah-panah gitu ya, kayak disebut rasmul bayan. Gambaran penjelasan yang dibuat menjadi rasam, ya, gambar-gambar. Tapi bisa juga gambar itu bentuknya panah-panah, tapi juga bisa bentuk diagram ya. Pinti kata rasam itu artinya gambar. Rasam Utsmani itu bentuk dengan pola yang ditetapkan oleh Utsman. Maka Quran dengan rasam Utsmani berarti itu Quran yang bentuk penulisannya disesuaikan dengan metode yang ditetapkan oleh Utsman. Rasam itu bisa berarti gambar, bisa berarti bisa juga berarti lukisan dan seterusnya. Kalau di sini diartikan bisa menetapkan suatu rumusan garisan yang yasiru 'alaiha banul insan, yang di atas garisan itulah kemudian banul insan, anak manusia. Nah, jadi anak manusia dalam di sini digunakan banul insan ya, anak manusia. Hatta yasiru ila daril akhirati aminina salimin. Sampai kemudian manusia itu sampai ke akhirat ya, ila daril akhirah, ke kampung akhirat. Jadi kalau hari ini kita kenal terjemahan bahasa Indonesia kampung akhirat itu memang dari bahasa Arab Bapak Ibu ya. Karena bahasa Arab menggunakan kata ad-darul akhirah yang diartikan sebagai kampung akhirat. Dar itu bisa berarti rumah, bisa juga berarti kampung ya. Ila daril akhirati aminin
Amin itu artinya aman, dengan aman. Salimin, dengan selamat. Nah, kenapa aminin? Kenapa bukan aminun? Kenapa salimin bukan salimun? Karena di sini ini sebagai hal, ya Bapak Ibu. Sebagai hal-hal itu artinya menjelaskan keadaan, menjelaskan kondisi. Dijelaskan bahwa dengan manusia berjalan di atas garisan yang dirumuskan oleh para rasul yang diutus oleh Allah itu, yang tentu dengan membawa wahyu itu, kalau manusia menjalaninya, berjalan dengan konsisten dan komitmen di atas jalan itu, maka mereka akan sampai ke akhirat dalam kondisi, nah itu dia, aminin, dengan kondisi aminin, aman, salimin, selamat. Asal katanya kalau dalam bentuk marfu dia aminun, salimun. Tetapi di sini karena posisinya sebagai hal untuk menjelaskan kondisi, maka aminina salimin, aminin salimin. Baik, itu paragraf yang ketiga ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Boleh dinaikkan halamannya ke atas. Baik, syukur. Rubba qailin. Rubba qailin yaqul. Rubba di sini makna dasarnya beberapa ya. Rubba itu berapa? Rubba kitabin, beberapa kitab. Rubba talibin, beberapa mahasiswa ya. Rubba muslimin, beberapa muslim. Nah, sini rubba qailin, beberapa qail. Qail itu isim fa'il dari kata qala. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun. Qail itu artinya orang yang berkata. Maka tapi terjemahan populernya adalah ada sebagian orang berkata. Rubba qailin yaqul, sebagian orang berkata, kana al-aula ay yuwakkal al-amru ila al-aql. Sebagian orang berkata bahwa serahkan saja, bahwa yang lebih prioritas, kana al-aula, yang lebih prioritas atau yang seharusnya dilakukan. Ini kan Pak Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi ingin menjawab cara pandang sebagian orang. Ada sebagian orang menganggap bahwa al-aula yang lebih prioritas, aula itu populer kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullah al-marhum ya Bapak Ibu, Fiqhul Aulawiyat ya. Fiqhul Aulawiyat dikata aula. Prioritas ya, prioritas. Kalau di sini bisa diartikan sebagian orang berpendapat, sebagian orang berkata bahwa yang lebih utama itu atau yang seharusnya itu adalah ayyuwakkal al-amru ilal aql. Nah, di sini kita bacanya ayyuwakkala, Bapak Ibu. Asal katanya wakkala yuwakkilu, tapi kita baca wukila yuwakkalu. Di sini yuwakkal. Kenapa yuwakkal? Karena tidak di sini tidak ditemukan, tidak ditonjolkan fa'ilnya. Fa'ilnya tidak ditonjolkan. Maka karenanya kemudian dibaca dia dengan cara baca pasif ya. Passive voice kalau dalam bahasa Inggris ya. Maka dibaca dengan cara pasif, dalam bentuk pasif, karena memang pelaku di sini tidak ditegaskan, yang ada justru adalah objeknya, al-amru. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada fi'il dibentuk menjadi mabni majhul, maka kata setelahnya itu disebut sebagai naib fa'il, pengganti fa'il. Ya. Tetapi dia bukan fa'il, dia sebenarnya adalah objek. Ya. Ayyuwakkal al-amru ilal aqli. Yang sebagian orang berkata bahwa yang lebih utama itu atau seharusnya serahkan saja al-amru, urusan itu ilal aql, kepada akal. Wakkala yuwakkilu, mewakilkan. Kalau terjemahan populernya menyerahkan, serahkan saja. Ayyuwakkal al-amru ilal aqli. Serahkan saja urusan itu kepada akal. Wa huwa wahdahu yaqumu bihadhil muhimmati wa la hajata li irsalir rusul. Dan biarkanlah akal itu sendiri yang mengurusi masalah-masalah seperti di atas tadi itu, urusan seperti di atas tadi, wala hajata, dan tidak ada kebutuhan sebenarnya liirsalir rusul, untuk mengutus rasul. Nah, itu pandangan sebagian orang ya, di pandangan sebagian orang yang akan direspon, ditanggapi oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab ini. Fanaqul, maka kita katakan, innal aqla lam yuharriz darjatal kamali hatta ya'rifa كل ما هو ضروري له في حياته. من أجل ذلك وجب أن يوجد من يعينه على الاهتداء ويأخذ بيده إلى كل ما هو ضروري له
hatta yastaqima lahul amru wa yatimma lahul hana. Fanaqul, maka kita katakan, innal aqla, sesungguhnya akal itu lam yuharriz, tidaklah mampu mencapai darajatul kamal, ya, darajatul kamal, derajat sudah menjadi bahasa Indonesia derajat, tapi terjemahan populernya di sini level, ya. Lam yuharriz darajatul kamal, tidaklah sampai mampu mencapai level kesempurnaan, al-kamal artinya kesempurnaan, hatta ya'rifa, sampai dia mampu mengetahui, mengenal, kullama huwa daruriyun, segala sesuatu yang daruriyun, darurat, ya, sudah jadi bahasa Indonesia, yang darurat, yang betul-betul sangat penting, kullama huwa daruriyun lahu fi hayati, sampai dia betul-betul mampu mengetahui hal apa saja yang betul-betul sangat emergensi, sangat darurat dalam kehidupannya. Min ajli dzalika, oleh karena itu, wajib ayyujada, oleh karena itu haruslah diadakan, may yu'inuhu, sesuatu yang akan menolong, yu'inuhu, ya, kata a'ana yu'in, a'ana yu'inu artinya menolong, ya Bapak Ibu. Kalau ista'ana yasta'inu artinya minta tolong. Maka dalam surah Al-Fatihah nasta'in, ya, nasta'in artinya minta tolong. Kalau ana ya'unu itu menolong, a'ana yu'inu itu menolong dalam level yang lebih tinggi, ya. Nah, kalau ista'ana, kalau ditambah dengan huruf alif, sin dan ta menjadi ista'ana, itu artinya minta tolong. Kalau nasara itu menolong, istansara artinya minta tolong. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kalau amila artinya bekerja, istamala artinya minta supaya dikerjakan, alias mempekerjakan. Gitu, di antara keistimewaan bahasa Arab, ya, untuk membuat kita lebih akrab. Wajib ayyujada may yu'inuhu 'alal ihtida. Oleh karena itu harus diadakan, harus ada orang yang akan menolong akal itu untuk bisa 'alal ihtida. Ihtidak dari kata ihtada yahtadi. Ihtada yahtadi, Bapak Ibu itu insyaallah bisa menerka, ini dekat dengan kata hudan, ya. Kata hada yahdi. Hada yahdi menunjuki, ihtada yahtadi artinya mendapat petunjuk. Muhtadin artinya orang yang mendapat petunjuk. Nah, kalau alal ihtida artinya dalam rangka mencari petunjuk. Maka harus ada orang yang dihadirkan untuk membimbingnya mencari petunjuk. Wa ya'khudha biyadihi, kemudian membantunya ila kulli ma huwa daruriyun lahu, untuk mengetahui apa yang daruriyun, yang adalah merupakan hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang fundamental, yang darurat, lahu, baginya, hatta yastaqima lahul amru, sehingga sampai kemudian urusan-urusan kehidupan itu bisa berjalan dengan yastaqim, dengan baik, dengan lurus, wa yatimma lahul hana, dan kemudian sempurnalah kebahagiaan kehidupan dunianya, gitu. Dunia dan akhirat juga, ya, bisa al-hana ini kebahagiaan dunia maupun akhirat, ya Bapak Ibu. Nah, itu paragraf ke berapa? Kesekian yang kita baca. Nah, ini mungkin kita sampai ke paragraf terakhir di malam hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Nah, Mohon maaf, ada kendala jaringan kayaknya. ya, coba kita share lagi, maaf. Ya, silakan, Ustaz. Baik, Ustaz. Paragraf terakhir yang kita bahas, insyaallah Bapak Ibu, anta ta'lam, ya. Anda tahu atau engkau tahu ya, tapi kalau bahasa yang biasa dipakai kan Anda ya. Anta ta'lam, Anda tahu anna hunaka 'alaman akhar, bahwa ada alam lain. Ismuhu 'alamul ghaib. Yang namanya adalah alam ghaib. Wa anna hunaka daran ukhra, dan juga bahwa ada daran ukhra, kampung lain ya, atau kehidupan lain, wahiyad darul akhirah, yaitu kampung akhirat. فإذا كان الإنسان يحار ويتخبط في الأمور البديهية هي بمرأى ومسمع منه، فكيف يدرك بعقله كل الوسائل التي توصله إلى تلك الدار الآخرة التي هي أجل وأعظم. Nah, lalu bagaimana mungkin فإذا كان الإنسان, maka kalau manusia yahar, bingung ya, heran. Yahar ini kata hara yaharu, yang kemudian jadi bahasa Indonesia jadi heran, hayran itu jadi heran, sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi bingung ya. Kalau manusia bisa bingung, bisa wa yatakhabbat, dan juga bisa saja tersesat ya, fil umuril badihiyah, dalam urusan-urusan yang sebenarnya jelas. Urusan yang sebenarnya jelas, sering ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita, urusan yang jelas saja kita kadang-kadang bingung, ragu, ya. Maka allati hiya bimar'a wa masma', yang urusan-urusan itu bisa dilihat bimar'a wa masma'. Mar'a itu dikata ra'a yara, kemudian bentuk ismul alahnya atau ismul makan juga bisa ini, ismul, tapi lebih tepatnya ini bisa masdar mimi karena wazannya sama ya. Hiya bimar'a wa masma', bisa dilihat, bisa pula terdengar. Ya, manusia bisa sering heran atau ragu atau bingung untuk sesuatu yang sebenarnya jelas, padahal hal itu bisa bimar'a wa masma', bisa dilihat, bisa didengar. Bimasma'in minhu, fa kaifa yudraku bi'aqli, lalu bagaimana mungkin akal bisa mengetahui kullal wasail, segala sarana allati tuwassiluhu ila tilka ad-dar akhirah. Bagaimana mungkin akal kemudian bisa menemukan segala cara atau formula yang akan mengantarkannya ila tilka daril akhirati, untuk sampai pada mengetahui atau memahami urusan-urusan akhirat atau tentang alam akhirat, allati hiya ajallu wa a'zam, yang alam akhirat itu ajallu wa a'zam, lebih agung, lebih besar, lebih ya. Ajal dan a'zam itu, ajal itu seakan kata jalil, jalal ya, besar, a'zam itu agung. Kita artikan begitu, walaupun bahasa Indonesia terbatas untuk bisa menerjemahkan kata ini ya Bapak Ibu. Kalau kita kata-kata yang tepat itu kata kabir saja, kita kan biasa cuma mengatakan kata kabir, azim, itu sama, padahal dimensinya sebenarnya berbeda ya. Jalil, azim, kabir itu menunjukkan keagungan, kebesaran ya. Nah, bagaimana mungkin akal bisa diandalkan untuk mampu menjelaskan segala sesuatu tentang urusan akhirat, sementara untuk urusan yang jelas saja dalam kehidupan, yang bisa dilihat, bisa diindra dengan mata, bisa didengarkan oleh telinga, kadang-kadang kita tidak memahaminya. Nah, ini kemudian salah satu rasionalisasi yang dibuat oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi untuk menyadarkan kita tentang betapa kita membutuhkan Rasul ya, diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita apa yang tidak bisa dipahami oleh akal saja. Bahwa akal, ya, tentu saja ketika kita mempelajari ini, kita sedang menggunakan akal kita ya, sebaik mungkin untuk berpikir, menganalisa, menemukan argumentasi dan sebagainya, tetapi akal saja tidak cukup, walaupun akal itu merupakan sesuatu yang ditempatkan secara sangat mulia di dalam Islam. Jadi pembahasan ini Bapak Ibu tentu bukan untuk menegasikan fungsi akal, tapi untuk menjelaskan betapa
kebutuhan kita terhadap Rasul, diutusnya Rasul itu sesuatu yang mutlak, ya. Dan Allah Maha tahu itu, dan karena itulah kemudian Allah mengutus Rasul untuk membimbing manusia. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian ya Bapak Ibu, beberapa paragraf yang kita coba baca, seperti sudah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kajian online kita ini, ngaji kitab secara online kita ini, dua misi utamanya. Misi yang paling pertama adalah misi belajar bahasa Arab, ya Bapak Ibu. Tapi belajar bahasa Arab langsung pada penerapan. Kita tidak mencicil, tidak belajarnya dari sangat dasar, kata-kata dasar yang bisa dipakai untuk pembicaraan sehari-hari, atau kita juga tidak masuk melalui pintu pembahasan ilmu nahwu atau sharaf atau apa, tapi kita belajar bahasa Arab dengan langsung menerapkannya pada membaca kitab, gitu. Nah, ini fungsinya adalah diharapkan mudah-mudahan bisa menjadi stimulus bagi kita untuk kemudian mempelajari bahasa Arab di majelis-majelis yang lain, ya Bapak Ibu. Silahkan cari ustadz-ustadz di kompleknya, tempat tinggalnya, di rumahnya atau apa, di kampungnya, yang kira-kira bisa mengajarkan secara lebih sistematis, mulai dari bagian-bagian dasar awal dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita kemudian mencoba menerapkannya, dan insya Allah kita bisa diskusikan kalau ada hal-hal yang barangkali Bapak Ibu bisa kita bahas bersama-sama. Silahkan disampaikan. Nah, misi kedua adalah tentu saja mengambil hikmah dan pelajaran dari kitab yang sangat bagus ini, ya. Kitab ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk mengajak kita mempelajari hikmah di balik berbagai hal terkait dengan masalah-masalah akidah, ya, khususnya masalah-masalah akidah dan keimanan. Diawali dengan pembahasan tentang hikmah diutusnya para Rasul. Nah, ini tentu juga mudah-mudahan menjadi kebaikan yang kita dapatkan, yaitu nasihat dan pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jujawi mulai kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.